Halo semuanya, nama saya Mas Agus Fadliansyah, dan dalam video pembelajaran kali ini, materi pertama kita akan mempelajari tentang aplikasi pengolah audio dan video. Salah satunya adalah Adobe After Effects. Aplikasi ini adalah aplikasi yang digunakan untuk compositing, visual effect, color correction, dan juga motion graphics. Aplikasi ini sudah jadi salah satu aplikasi yang lumrah dalam multimedia, terutama di bagian perfilman dan periklanan. Dan dengan ketekunan, ketelitian, dan kerajinan untuk mempelajari software ini, mungkin teman-teman dapat membuat karya yang hebat dan mewah, dan dapat dibayar mahal, seperti karya-karya yang ini. Atau bisa juga yang seperti ini. Oke, tentu saja mereka telah mempelajari aplikasi ini dengan sangat lama dan mungkin bisa dibilang cukup ahli pada bidangnya. Oke, untuk menjadi ahli seperti mereka tentu saja kita harus mengerti dulu aplikasi After Effects ini. Jadi, mari kita mempelajari tentang interface atau antarmuka pada aplikasi ini, karena mungkin aplikasi ini akan terlihat membingungkan bagi orang awam, khususnya yang awalnya masih menggunakan software editing seperti Premiere atau Sony Vegas. Pasti akan kaget melihat After Effects karena cara pengerjaan dan workflow itu memang beda. Oke, kita langsung saja mempelajari tentang interface dari After Effects. Di bagian atas ini adalah tools panel yang berisikan berbagai macam tools seperti selection, kamera, pen, rectangle atau shape tools, text tool, terus juga ada brush, eraser, kurang lebih mirip dengan apa yang kita temukan di Adobe Illustrator. Di bawahnya ini ada project panel. Project panel ini berguna untuk menaruh file footage yang kita miliki seperti video, audio, gambar, vektor, dan footage yang dibuat oleh After Effects sendiri seperti komposisi dan solid yang dibuat oleh After Effects. Di bagian kanan ini ada berbagai macam tools utility ya. Jadi ada fungsi-fungsinya tersendiri seperti audio ini untuk kebutuhan mastering, mungkin kalau ingin volumenya dikecilkan atau diperbesar atau mengedit di bagian kiri atau kanannya dibedakan gitu, ini bisa di sini. Terus juga ada efek and preset yang isinya itu berbagai macam efek yang tentunya nanti akan kita pelajari. Lalu juga ada align untuk menaruh karakter posisinya di mana. Lalu ada karakter, di sini kita bisa merubah font, warna, ukuran suatu teks dan lainnya. Nanti kita akan pelajari semuanya secara bertahap. Lalu di bawah sini adalah timeline. Timeline ini gunanya untuk mengedit footage kita, memotong, mempercepat, atau melakukan animasi keyframe. Semuanya di timeline panel ini. Lalu di tengah ini adalah display panel yang gunanya untuk menampilkan project kita secara sementara, tapi belum di-render menjadi produk yang sudah jadi. Jadi ya kita bisa melihat dan memutar project kita itulah. Semuanya terlihatnya di sini. Tapi karena kita tidak memiliki apa-apa dan belum melakukan apa-apa, After Effects menyarankan untuk membuat komposisi baru atau membuat komposisi dari footage. Biasanya jika kita memiliki video yang sudah jadi, maka After Effects akan membuat komposisi baru dengan setting footage tersebut. Misal kita punya video yang 720 pixel, After Effects akan membuat komposisi dengan ukuran dan frame rate dan kualitas yang sama dengan video itu. Oke, mungkin itu dulu untuk pengenalan dari interface After Effects. Selanjutnya mungkin kita akan mempelajari tentang animasi singkat dan keyframing secara dasar di aplikasi After Effects ini. Jadi langsung saja kita mulai. Pertama kita buat komposisi baru. Nah, di sini kita bisa membuat komposisi baru dengan ukuran
berbagai macam ya. Ini preset di sini itu buatannya After Effects gitu, jadi ada berbagai macam sesuai dengan standar-standar yang berlaku gitu. Misalnya kayak ini untuk standar HDTV, ini untuk ya 720p, terus habis ini yang TV-TV lama lah yang masih uh, bentuknya masih kotak gitu, kotak dalam artian yang 4:3. Terus juga ada untuk movie, terus ada yang 4K, 8K, berbagai macam. Tapi untuk mempersimpel kita pakai yang sudah ada aja, misalnya yang HDTV 1080 di 29,97 frame. Ini sama juga, ini kita bisa setting di sininya kalau dari preset ya. Terus ini kita bisa mengatur durasinya, kita bisa durasi dari berapa jam sampai ini berapa detik gitu. Tapi untuk demonstrasi ini mungkin kita akan di 5 detik saja. Lalu background colornya kita bisa ubah jadi black. Oh mungkin ya. Nah, komposisi barunya ini telah dibuat, tapi ada, biar tidak menjadi kesalahpahaman bagi teman-teman, background color yang tadi itu hanya untuk penggambaran di mana sih ininya ruang kerja kita gitu, bukan background yang sebenarnya. Jadi semisal ini di render dengan format tertentu, itu maka gambar di ini hitamnya itu akan hilang gitu. Jadinya ya tidak ada backgroundnya. Nah, untuk membuat background ini biasanya kita membuat solid gitu, solid baru, atau membuat shape layer yang menutupi seluruh komposisi ini. Oke, tapi sebelumnya kita lihat dulu ini di sini tuh ada magnification ratio. Ini gunanya itu untuk zoom in zoom outnya. Kayak misal ini terlalu apa, terlalu dekat, ini terlalu zoom banget gitu, nggak kelihatan yang lainnya. Kita bisa pakai roda mouse, kita scroll, atau ya klik di sini lalu memilih sesuai dengan ininya apa ukurannya. Misal ini kita mau biar terlihat semua, berarti fit up to 100%. Nah, ini semuanya sudah ukurannya sesuai dengan display panel kita. Lalu di sini itu ada preview time, kita bisa menulis waktunya berapa, kita mau misalkan detik 5 gitu, mulai detik 5 di sini. Lalu di sini itu ada resolution sampelnya. Jadi ini ada full, half, third quarter. Maksudnya apa full, half, third quarter ini? Maksudnya itu jadi After Effects akan menampilkan preview itu semisal full sesuai dengan komposisinya, maka berarti di sini tuh videonya bakal jadi 1920 kali 1080. Kalau kita pilih half, maka ya setengahnya. Tapi ini kan hanya apa? Ini sementara, jadi tidak mempengaruhi hasil akhir. Untuk sementara mungkin bisa diautokan atau quarter bagi teman-teman yang spek PC-nya cukup rendah. Oke, mari kita buat animasi sederhana. Sebelumnya kita akan membuat background terlebih dahulu. Kalau background biasanya dengan membuat new solid yang baru. Caranya adalah dengan mengklik di bagian timeline, di bagian daerah sini, area di pojok kiri bawah. Kita klik kanan, new, ini ada berbagai macam, ini kita pilih solid. Warnanya ini kita bisa atur, misal kita ingin warna merah bata mungkin ya. Oke, lalu klik oke. Nah, ini akhirnya kita ada background. Lalu kita juga bisa membuat teks baru. Kita bisa klik teks di sini, huruf T di sini yang artinya horizontal type tool, atau klik Ctrl T. Kita klik. Kita lihat di sini, perhatikan kursornya itu berubah sesuai dengan tools yang kita pakai. Jadi ini adalah tools untuk mengetik gitu ya, membuat text layer yang baru. Kita klik misalkan di sini. Kita tulis animasi sederhana. Situ kalau kita klik enter, itu kita nggak keluar dari menunya gitu ya. Kita masih di bagian mengedit teks ini. Jadi caranya adalah
klik di bagian timeline di sini atau di bagian project atau inti kita mengklik di luar display panel ini. Misal di sini, klik di sini atau di sini nih. Oh, ya bisa. Kita klik di bawah di luar display panel atau klik di timeline ya teman-teman ya. Kita klik di sini. Nah, jadinya kita tidak memilih animasi sederhana lagi. Ini kita sudah tidak mengotak-atik layer lagi gitu di timelinenya. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa membuat kita pindahkan dulu, mungkin ini terlalu agak sedikit ke tengah. Cara memindahkannya adalah memilih selection tool terlebih dahulu, lalu klik dan pindahkan kemana gitu, misalkan di bawah sini. Kenapa harus klik selection tool dulu? Karena jika tidak, maka kita masih menggunakan type tool ini. Jadi kalau misalkan kita malah klik, yang ada malah kita lanjut ngetik lagi gitu, bukan memindahkan layer ini. Oke, balik lagi, klik timeline untuk memberhentikan penyuntingan teks atau berhenti ngetik. Klik, lalu ubah selection tool, atau di sini dalam huruf V, artinya kita bisa klik V aja, maka langsung berubah menjadi selection tool. Baru kita bisa pindahin. Caranya mungkin ini kita bisa klik di sini atau klik teksnya secara langsung untuk dipindahin. Oke, cukup di tengah. Selanjutnya kita bisa buat layer shape yang baru. Misal kita ingin gambar ada kotak di sini ya, di tengahnya ada kotak. Caranya ada dua, yaitu dengan memastikan kita tidak mengklik, tidak memanipulasi atau tidak memilih layer-layer di sini seperti kayak ini. Kalau ini kita lihat ada bagian putih di sini, itu artinya kita sedang memilih layer itu, maka ininya akan hilang gitu. Ini dinamakan masking, tapi nanti akan kita telaah lebih jauh. Pastikan ini nggak berwarna putih ya teman-teman, nggak sedang terpilih. Jadi kita klik bagian timeline di sini, tidak terpilih apa-apa. Kita klik rectangle tool, kita gambar bentuknya di sini. Secara otomatis ini akan membuat shape layer yang baru. Teman-teman juga kalau mau bisa juga dengan cara kita membuat solid tadi, dengan cara klik kanan, new, shape layer, dan membuat ini di sini. Sama saja. Oke. Nah, mari kita animasikan dua elemen ini ya, teman-teman. Kita bisa menganimasikannya dengan cara klik tanda panah di sini, tanda panah yang kecil ini, lalu klik transform. Oh ya, ini untuk teman-teman yang penasaran, ini teks ini juga mungkin kita bisa dianimasikan, tapi itu mungkin untuk pembelajaran yang lain setelah teman-teman mengerti tentang apa itu keyframe. Oke, kita ingin misalkan menganimasikan teks ini dari atas ke bawah. Kita ingin agar animasi ini dari atas turun ke bawah ini ya teman-teman. Saran saya dalam membuat animasi seperti itu, kita menentukan ingin di detik berapa kita animasi tersebut selesai. Misal saya ingin di animasi berhenti di detik 1, maka kita klik 1 di sini, detik 1 artinya ini ya 100, 1, lalu klik tombol stopwatch di sini, yang artinya kita akan membuat keyframe yang baru. Klik, lalu kembalikan ke awal lagi, pindahkan layer teks ini ke atas. Caranya dapat dengan kita klik dan memindahkan seperti biasa, atau kita juga bisa dengan menggeser di bagian ini adalah X, Y. Misalkan kita menggeser di bagian Y-nya ini ke kanan, maka nilainya akan bertambah, artinya dia akan turun. Atau menggeser ini ke kiri, artinya dia akan naik ke atas. Atau kita juga bisa menulis secara manual, misal 0, jadi akan naik ke atas. Oke, mari kita lihat coba untuk sementara dengan cara klik spasi. Nah, teksnya turun dari atas ke bawah. Oke, selanjutnya kita akan
menganimasikan shape layer di sini. Nah, berbeda dengan yang lain ini agar lebih menghemat space di timeline ini, karena kita lihat dengan membuka buka ini muncul teks, lalu muncul transform. Padahal kita misalkan ingin hanya menganimasikan posisinya saja, atau rotasinya saja, atau scale-nya saja. Kita dapat membuat memunculkan elemen transform tadi itu hanya dengan satu keyboard saja. Misal kita ingin menganimasikan scale atau skalanya, kita bisa klik S. Nah, jadi yang muncul ini hanya scale-nya saja. Scale itu apa? Scale itu skala. Kita bisa besar dan kecilkan. Tapi untuk menganimasikannya seperti biasa, kita taruh di detik, semisal detik 1 frame ke 10. Lalu habis itu klik tombol stopwatch di sini. Lalu keyframe muncul. Setelah keyframe muncul, tarik lagi ini ke belakang atau klik saja ini di 0. Kita kecilkan. Atau bisa diketik secara manual, misal 0%. Nah, kita play, hasilnya seperti ini. Oke. Selain dari scale tadi juga ada tanda-tanda scale, rotation, dan opacity. Mari kita coba untuk animasikan rotationnya atau rotasi. Kita klik R untuk rotation. Pilih di mana kita ingin animasinya selesai, misal di sini. Klik tombol stopwatch-nya, kembalikan lagi ke awal, ubah rotasinya menjadi 200 misalnya. Kita coba play. Nah, berputar. Oke. Selain itu ada juga opacity. Opacity itu apa? Opacity itu artinya transparansi. Jadi misalnya kita klik T untuk transparansi ya, mungkin ya, anggap aja. Lalu ini ada muncullah opacity di sini. Kalau kita mainkan opacity, ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ininya agak sedikit tembus pandang gitu. Jadi dari 0 itu nggak terlihat sama sekali, jadi 100% itu terlihat dengan jelas. 50% ya berarti 50% tembus pandang. Kita mainkan keyframe ya dengan cara klik tombol stopwatch, lalu klik di mana animasi tersebut dimulai. Ubah lagi menjadi 0 misalnya. Oke, kita klik play, maka hasilnya seperti ini. Nah, untuk melihat keyframe apa saja sih yang telah kita gunakan gitu, yang telah kita mainkan, di properti apa aja sih yang telah kita mainkan keyframe-nya, kita bisa mengklik U, maka kita dapat lihat ini kita ada scale, rotation, dan opacity. Ini telah dibuat keyframe-nya. Jadi misalnya ingin dirapikan, kita bisa rapikan dulu, kita geser sehingga berhenti di waktu yang bersamaan. Jadinya seperti ini. Oke teman-teman, baik, mungkin untuk pengenalan interface dan pembuatan animasi sederhana dengan menggunakan keyframe kita cukupkan sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.